Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ustaz sore ini? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah, anak pun membaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman agak sedikit meremuh aja ini tuh. Duh. Allah. Sama apa Ustaz? Alhamdulillah. Dan anak sangat bersyukur Jazakallah khair Ustaz bersedia mengajar kami. Insya Nah, Allah selalu semangat lah kita kalau kadang-kadang malu kita sama ulama-ulama terdahulu itu mereka sakit yang tidak membahayakan itu masih bisa berbagi kebaikan melalui ilmunya. Nah, Masya itu Allah. mungkin di antara sebab keberkahan ilmu mereka mungkin salah satunya itu mungkin. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti mereka Mengikuti. meskipun untuk seperti mereka itu susah juga. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz. Amin, amin, amin. Insya Allah. Tapi Ustaz, kita eh, seperti perbincangan per telepon bahwa ini ada kajian bab berbakti adab kepada orang tua. Ini adalah majelis terakhir dan kita akan masuk ke hadis eh, sahih yang lain yaitu bab silaturahmi. Ya, nah betul. Nah, silakan Ustaz, seleluasanya Ustaz, kita insya Allah akan mulai majelis ini. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan pembahasan kitab adab yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Yang mana pada kesempatan kali ini di antara bab yang terakhir ya yang berkaitan dengan adab kita terhadap orang tua kita masing-masing. Ya, adapun selanjutnya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah masuk ke bab yang selanjutnya ya berkaitan dengan silaturahmi ataupun bab-bab yang lainnya yang berkaitan dengan adab yang wajib kita pelajari. Qadarullah ya harusnya pertemuan di awal bulan ini bab baru ya qadarullah di Kamis sebelumnya ana juga kurang fit ya kurang sehat jadi tidak bisa apa namanya menyampaikan materi yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab itu sendiri. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang bab silatil walidil musyrik ya. Karena ini masih berkaitan dengan adab ya kepada kedua orang tua
Maka di sini dikatakan bab sillatil walidil musyrik, yaitu bab menjalin hubungan baik ya dengan orang tua yang masih musyrik. Kita bacakan hadisnya ya. Kurang lebih ada dua hadis dan pendek-pendek insyaallah. Haddatsana al-Humaidi, haddatsana Sufyan, haddatsana Hisham bin Urwah. Afwan. Ya betul ya ini ya. Akhbarani abi, akhbaratni Asma ibnatu Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am qala Ibnu Uyainah fa anzalallahu ta'ala fiha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Hadis yang kita bahas ini yaitu adalah hadis ya yang mana dalam hadis tersebut dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Hisham bin Urwah, ya saya baca singkatnya saja ya sanadnya itu, bahwasanya Hisham bin Urwah telah mengabarkan kepadaku, ya telah mengabarkan bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di sini berbicara tentang hadis yang berkaitan menyambung hubungan baik dengan seorang ibu ya atau dengan orang tua ya. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan hubungan baik, adab yang baik tersebut adalah hadis dari Asma binti Abi Bakar yang kita bahas kali ini. Kenapa hadis ini atau yang diceritakan di sini yaitu adalah bukan Aisyah, tapi yang dikisahkan adalah Asma binti Abi Bakar. Ya padahal Aisyah pun juga anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi kenapa di sini yang dikisahkan ketemu dengan ibunya itu yaitu adalah Asma binti Abi Bakar. Di antara alasan yang dijelaskan oleh para ulama karena ya salah satu istri Abu Bakar ya atau daripada alasannya kenapa di sini jelaskan Asma bukan Aisyah karena memang ibu atau istri dari Abu Bakar Siddiq ya yang dia tidak mau masuk Islam ya akhirnya diceraikan oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah ibunya Asma ya namanya itu Qutailah ya binti Abdul Uzza atau binti Abdul Uzza itu ibunya Asma dan saudaranya adalah Abdullah ya adapun Aisyah radhiyallahu taala anha ya itu ibunya adalah Abu Ruman bin Amir jadi apa namanya Aisyah dan Asma ini satu ayah beda ibu ya makanya yang dijelaskan di sini adalah Asma binti Abi Bakar karena apa? Karena ini di antara istri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang ketika itu tidak mau beriman, ya, tidak mau memeluk agama Islam sehingga Abu Bakar ketika itu menceraikan. Ya, makanya ini di antara penjelasan yang harus kita pahami karena apa yang dikisahkan itu adalah Asma bukan Aisyah padahal anaknya sama-sama anaknya Abu Bakar karena dari ibunya Aisyah radhiyallahu taala itu adalah seorang muslimah. Ya. Dalam ya kalian mendatangiku atau datang kepadaku dalam apa? Dalam keadaan ya mengharapkan alias ingin bertemu ya membutuhkan Asma binti Abi Bakar. Kemudian karena ketika ini kan di antara yang dijelaskan. Nah, ketika ibunya datang, ya ingin bertemu dengan Asma binti Abi Bakar, ya maka ketika itu langsung Asma ini meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya, ingin betul-betul berharap bertemu dengan Asma binti Abi Bakar. Ketika itu Asma juga
Ya, fitrahnya seorang anak ya pasti memiliki rasa sayang kepada ibunya. Ya, kemudian ketika itu izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya asiluha, ya apakah aku boleh ya menyambung silaturahmi, ya alias berbuat baik kepadanya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, naam, iya boleh, silakan aja. Ya untuk menyambung tali silaturahmi dengan ibunya yang ketika itu masih masih kafir atau musyrik. Kemudian apa? Qala Ibnu Uyainah. Maka Ibnu Uyainah mengatakan, fa anzalallahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Nah, hadis ini pertama ya membolehkannya kita bermuamalah dengan baik, ya, menyambung tali silaturahmi dengan orang tua yang masih kafir, tapi kafir di sini yang harus kita pahami yaitu adalah kafir yang tidak memerangi. Atau mungkin kita sering mendengarnya istilah dengan apa? Kafir dhimmi. Ya, kalau itu kafir tidak memerangi, ya alias kafir dhimmi, maka boleh ya seorang anak atau kita pun sama, baik kepada orang tua kita ataupun kepada orang kafir pada umumnya. Ya, selama mereka tidak memerangi kita, ya, selama mereka tidak mengusir kita, maka tidak ada larangan kita untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Dalilnya apa? Hadis yang kita bahas kali ini, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mumtahanah. Allah mengatakan apa? Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Bahwasanya Allah itu tidak melarang bagi kalian, ya, untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, atau orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian. Ya, makanya bahkan Allah dalam surat Mumtahanah ayat ke-8 tersebut mengatakan apa? Wa tuqsu ilaihim wa tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bukan hanya sekedar diperintahkan untuk melakukan kebaikan saja, tapi kita pun diperintahkan untuk berlaku adil. Kepada siapa? Kepada orang kafir, apalagi orang kafir tersebut memiliki hubungan darah dengan kita. Ya, baik itu seorang ayah kita, ya, atau ibu kita, selama mereka tidak mengusir kita, maka dibolehkan bagi kita untuk berbuat baik, ya, beradab baik, ya, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kecuali, ya, kalau orang tua kita yang masih kafir ini adalah orang-orang yang senantiasa memerangi agama Islam, ya, memerangi agama Islam, memerangi sunnah-sunnah Nabi SAW, maka di situ haram hukumnya kita menyambung tali silaturahmi bahkan berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena inilah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah prinsip orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan kepada kita semuanya. Ayat yang mungkin bahkan sering kita baca, yang apalagi mungkin di antara teman-teman ada yang pernah apa namanya? Ada yang pernah belajar kitab salah satu usul. Ya, di antara poin-poin, di antara hal yang menunjukkan kepada kita tentang bukti keimanan seseorang, itu adalah jangankan menyambung tali silaturahmi. Rasa cinta aja kita tidak boleh ada pada hati kita kepada orang-orang kafir yang mereka itu memerangi agama Islam meskipun mereka ini adalah orang tua kita. Makanya dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 itu juga dibahas dalam kitab salah satu usul, ya, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratakum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya bahkan atau Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu itu tidak akan pernah menemukan orang-orang yang beriman. Itu apa? Yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Mereka saling cinta ya terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan menemukan. Artinya, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah muncul rasa cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang meskipun mereka memiliki hubungan darah. Walau kanu aba'akum au abna'akum au ikhwanakum, meskipun itu adalah bapak-bapak kalian, saudara kalian, istri kalian, kita tidak boleh ada perasaan cinta kepada mereka. Dan itu apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dan inilah bukti kekokohan keimanan seseorang itu tidak memiliki kecintaan kepada mereka, orang kafir, meskipun ya dari darah yang sama, meskipun ada hubungan darah, selama mereka memerangi, maka haram hukumnya kita untuk berkasih sayang, ya cinta sama mereka. Kasih nggak ada. Ya kita diperintahkan untuk boleh menyambung tali silaturahmi, ya boleh untuk melakukan kebaikan kepada keluarga kita yang masih kafir, yaitu adalah kafir yang tidak memerangi. Namun yang harus kita garis bawahi bahwasannya, ya, di antara bentuk silaturahmi yang paling utama yang bisa kita lakukan kepada keluarga-keluarga atau di antara keluarga kita yang masih kafir, ya, salah satu bentuk silaturahmi yang paling utama apa? Yaitu adalah senantiasa memberikan nasihat. Ya, senantiasa memberikan nasihat, ya, senantiasa mengajarkan tentang kebaikan kepada mereka, ya, senantiasa apa namanya menjelaskan tentang Islam supaya mereka tertarik dengan agama Islam ini. Nah, itu apa? Itu salah satu bentuk silaturahmi yang paling baik ketika kita ya melakukan hal tersebut kepada salah seorang atau di antara orang tua kita yang masih kafir ataupun musyrik. Itu dibolehkan. Ya, karena bentuk hal yang silaturahmi yang paling utama kepada orang tua yang masih musyrik atau keluarga yang masih musyrik itu adalah nasihat. Ya, memberikan nasihat, menjelaskan tentang agama Islam ini dengan baik, ya. Intinya supaya mereka tertarik dengan agama ini. Atau ya, di antara bentuk ya menyambung tali silaturahmi yang paling utama ya terhadap orang-orang yang masih ada hubungan keluarga yang mereka masih kafir dan musyrik, selain tadi memberikan nasihat, itu adalah mendoakan kebaikan atau mendoakan, maksudnya di sini mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, agar Allah memberikan hidayah, menunjukkan ke dalam agama Islam, ya, agar Allah pun juga memudahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibolehkan. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala atau dalam fatwa Syabakah Islamiyah itu dijelaskan boleh nggak kita itu mendoakan orang kafir, ya baik terlepas itu ada hubungan saudara ataupun tidak, maka dalam fatwa Syabakah Islamiyah dan ulama-ulama menjelaskan kepada kita boleh selama ya doa tersebut adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia. Itu pun dilakukan bagi siapa? Bagi orang kafir yang tidak memerangi. Misalkan kita doakan apa namanya, semoga Allah memberikan hidayah, ya. Kalau misalkan apa namanya, ya sakit mungkin biar diberikan kesembuhan. Sebagian ulama membolehkan, ya, dan itu dalam fatwa sama Islamnya boleh. Yaitu berkaitan dengan dunia. Tapi ya kalau mendoakan meminta ampunan ya nggak boleh, itu dilarang. Ya itu pun bagi siapa? Bagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin itu dibolehkan. Selama hal-hal tersebut ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memintakan hidayah kepada mereka. Bahkan ya Syekh bin Bas itu pernah ditanya ya,
Bagaimana hukumnya? Kan kita ini harus menyambung tali silaturahmi, ya, terhadap orang tua kita atau di antara orang tua yang masih kafir ataupun musyrikin. Tetapi mereka ini berada di negeri kafir. Apakah kita juga harus mendatangi mereka? Ya, harus berbuat baik kepada mereka secara langsung. Maka si Bin Bas menjelaskan, ya, ini berarti ada dua hukum. Di situ ada hukum hijrah itu sendiri, berangkat ke negeri kafir itu sendiri, dan hukum yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua atau menyambung tali silaturahmi. Maka Syekh bin Bas ketika ditanya tentang persoalan tersebut, beliau menjelaskan, ya, kalau seandainya orang tua tersebut, ya, dia dalam keadaan kafir, musyrik, bahkan kafir dhimmi yang tidak memerangi, maka menyambung tali silaturahminya tersebut, kalau orang tua ada di negara kafir tersebut, maka tidak dibolehkan alias dilarang bagi seorang anak untuk pergi menemuinya ke negeri kafir itu sendiri, nggak boleh. Ya, Syekh bin Bas menjelaskan itu tidak boleh. Artinya apa? Ya, kita sambung tali silaturahmi, melakukan kebaikan kepadanya, bisa melalui telepon, ya, bisa melalui surat atau WA misalkan, atau mungkin dulu kirim surat satu sama lain, itu dibolehkan, tapi kita dilarang untuk pergi ke negeri kafir tersebut untuk menemui mereka, meskipun mereka kafir demi, ya, meskipun kita niatnya untuk melakukan kebaikan, nggak boleh. Ya, ini diantara yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas yang harus kita pahami. Bahkan, ya, saking, ya, kalau kita berbicara tentang menyambung tali silaturahmi dengan orang tua atau anggota keluarga yang masih kafir ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan adab aja, tapi ini juga berkaitan dengan al-wala wal bara. Ya, loyalitas kita itu kepada siapa dan berlepas diri kita itu kepada siapa. Ya, bahkan kalau sama orang kafir yang harbi atau sama orang kafir, ya, di antara penjelasan Utsaimin itu boleh pernah ditanya itu boleh nggak kita apa namanya memuji, ya, memuji orang-orang kafir, ya, meskipun itu keluarga kita ataupun bukan keluarga kita, boleh nggak memuji, ya, karena kejujurannya cap jempol misalkan, ya, atau misalkan, ya, intinya memuji lah. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan itu tidak dibolehkan. Kenapa? Sebaik-baik akhlak yang dimiliki oleh orang kafir itu semuanya adalah dibangun di atas kedustaan. Kenapa? Karena baiknya mereka itu lebih sedikit daripada buruk dan pengingkaran mereka terhadap Islam ini. Ya, makanya itu yang harus kita pahami, ya. Ya, kita bolehlah melakukan kebaikan, tetapi, ya, atau menyambung tali silaturahmi, tetapi tetap dalam koridor syariat Islam, ya, tidak melanggar sesuatu hal yang memang dilarang dalam agama Islam. Nah, itu yang harus kita pahami, karena memang apa? Bukan hadis yang kita bahas saja dari Asma binti Abi Bakar, bahkan bukan hanya sekedar ayat yang kita bahas tentang surat Al-Mumtahanah tadi ayat 8, ya, ayat 9, yang di situ Allah menjelaskan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bukan hanya sekedar dalil itu saja. Ya, ada dalil-dalil yang lainnya, ya. Di antaranya yang dijelaskan, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga dijelaskan oleh para ulama, ya, dalam sebuah kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Itu dijelaskan oleh siapa? Oleh Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menjelaskan kepada kita ada tiga hal, ya, yang itu harus ditunaikan, baik itu kepada muslim yang taat ataupun muslim fajir bahkan, ya, itu apa? Ada yang harus kita tunaikan. Atau misalkan mungkin dia juga seorang kafir yang zimmi, ya, yang tidak memerangi. Apa itu yang harus kita tunaikan? Yang pertama adalah silaturahmi yang harus disambung. Atau, ya, yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan amanah dan kejujuran. Ya, jangan sampai udahlah biarin kafir iya bae we nggak bohong oge nggak bisa.
ya tetap ya meskipun mereka ini fajir, pelaku dosa, pelaku maksiat, tetap ya ada sesuatu yang harus ditunaikan, yaitu adalah selain tadi menyambung silaturahmi, ya kemudian juga yang kedua adalah yang harus ditunaikan itu sifat amanah dan kejujuran meskipun dia bukan orang muslim. Ya, dan yang ketiga yang harus ditunaikan yang dijelaskan oleh Maimun bin Mihran rahimahullah taala, yaitu adalah janji yang harus dipenuhi. Kapan? Selama mereka orang-orang fajir, ya selama mereka orang-orang kafir ini adalah orang-orang kafir dhimmi yang tidak memerangi. Ya, kalau memerangi ya tadi beda lagi. Ya, kita tidak boleh cinta kepada mereka. Ya, tidak boleh apa namanya loyalitas kepada mereka. Tidak boleh menyambung tali silaturahmi. Bahkan mungkin kalau kita pernah mendengar ya tentang kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika perang Badar, ya bagaimana beliau dikisahkan membunuh orang tuanya. Yang ketika perang Badar dengan gagahnya ya Abu Ubaidah bin Jarrah ini, ya ketika pertempuran Badar tersebut saking gagahnya dia selalu di barisan terdepan dan beliau juga termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ketika perang Badar selalu di depan, ya menghadapi musuh, bahkan musuh ini kalau ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ini minggir, mereka takut ya dengan keberanian yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Tapi ya di antara musyrikin ini ada juga yang nggak takut, ya. Ada juga yang nggak mundur ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu siapa? Yaitu adalah Abdullah, bapaknya daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu terus ngikutin nyari Abu Ubaidah bin Jarrah dan ingin membunuhnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika itu meskipun itu bapaknya? Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala membunuhnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta dan kasih sayang ketika orang-orang kafir itu memerangi kita atau memerangi kaum muslimin. Dan kita menyambung tali silaturahmi, melakukan kebaikan itu kapan? Ketika mereka itu tidak memerangi kita, tidak memerangi kaum muslimin, dan dengan kebaikan yang kita lakukan, tujuannya adalah mengenalkan Islam, menunjukkan adab yang baik, yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan, mereka cinta dan bisa beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Abu Ubaidah bin Jarrah melakukan demikian? Kenapa? Itulah keimanan yang ada dalam dirinya meskipun itu orang tuanya. Makanya dalam surat At-Taubah selain dari tadi surat Mujadalah ayat apa namanya ayat 22, dalam surat At-Taubah ayat 24 juga dijelaskan. Ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa wa azwajukum wa ashiratukum gitu kan. Wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu ya tardawnaha ahabba ilaihi minallahi wa rasuli. Bahkan dalam ayat tersebut mengatakan Allah menjelaskan kepada kita, ya katakanlah siapa yang di antara kalian ini ya yang bapak-bapak kalian, saudara kalian, istri kalian, harta yang kalian kumpulkan, jual beli yang kalian khawatir dengan kerugian, bahkan rumah yang nyaman yang kalian idam-idamkan, kalau mereka ini semuanya menghalangi kalian, bahkan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, maka perhatikanlah, tunggulah apa namanya Allah akan menurunkan suatu perintah alias hukuman. Kapan? Ketika kita melakukan kebaikan, bahkan menyambung tali silaturahmi kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka justru memerangi Islam itu sendiri. Ya, intinya, ya inti daripada hadis yang kita bahas kali ini di hadis yang terakhir itu bahwasanya perintah bolehnya menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tua sebagai adab dan akhlak yang baik kepada mereka kapan? Adalah ketika orang tua tersebut meskipun dalam keadaan kafir, meskipun dalam keadaan musyrik, tapi mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka itu dibolehkan. Ya, kalau selain daripada itu, ya tidak boleh. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau itu kan pernah ditanya, ya, apakah boleh kita menyambung tali silaturahmi? Ya,
atau melakukan kebaikan ya kepada seseorang yang menggosok tanah. Menggosok tanah itu maksudnya mengambil tanah orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, atau mungkin memerangi. Ya, kata Imam Ahmad mengatakan apa? Kalian jangan bermalam dengan mereka dan jangan tidur bersama mereka. Kenapa? Itu bukti penjelasan kepada kita bahwasanya bisa jadi ya kita itu tidak melakukan kebaikan kepada mereka ya atau bahkan tidak menyambung tali silaturahmi kepada mereka kapan? Ketika mereka ini dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya, justru mereka memerangi kaum kaum muslimin. Tapi bagaimana kalau seandainya orang tuanya termasuk daripada orang tua yang fasik? Ya, bagaimana kalau seandainya itu orang tua yang fasik? Ya, ya itu fasik terserah lah, baik itu melakukan dosa besar atau senantiasa melakukan dosa besar atau senantiasa melakukan dosa-dosa kecil. Nah, orang-orang fasik itu ya selain kafir tadi boleh nggak kita menyambung tali silaturahmi kepada mereka? Para ulama itu membagi dua. Ya, kalau misalkan orang yang fasik tersebut ya dia itu terang-terangan tuh ya dengan kefasikannya, dengan dosanya, dengan kemaksiatannya itu terang-terangan, maka para ulama menjelaskan kepada kita semuanya maka kita tidak boleh melakukan kebaikan. Bahkan sebagian ulama membolehkan memutuskan tali silaturahmi kapan? Kalau seandainya dengan memutuskan tali silaturahmi tersebut itu bisa menjadikan dia semakin tobat, menjadi baik dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau dirasa bahwasanya orang yang fasik tadi ya, mereka itu ketika melakukan kemaksiatan, ya, ketika melakukan kebid'ahan, misalkan, ketika melakukan keburukan, mereka sembunyikan. Kita nggak tahu kalau dia itu melakukan apa namanya kemaksiatan dan keburukan. Maka para ulama menjelaskan dalam hal seperti itu, maka ya kita bermuamalah atau berlaku kepada mereka sebagaimana kita melakukan kebaikan kepada muslim yang lainnya. Kapan kalau mereka melakukan kefasikan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar ya, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah menjelaskan kepada kita, yarhamu man fil ardi. Kalian itu harus berlaku baik ya, memiliki rasa kasihan atau berlaku baik kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ketika Nabi mengatakan irhamu man fil ardi, kalian harus berlaku baik kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di muka bumi. Ada kalimat atau kata man. Ya, kata Imam Munawi, bukan Imam Nawawi ya, Imam Munawi ini mengatakan man di sini kan artinya siapa? Siapa di sini berarti umum. Kita melakukan kebaikan baik itu kepada orang muslim yang taat ataupun kepada orang muslim atau kepada orang-orang fasik atau mungkin kepada hewan atau mungkin kepada orang-orang yang lainnya di antaranya di dalamnya adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Ya boleh nggak? Bahkan ada seorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya ini menyembelih kambing didasari dengan kasih sayang, ya bersikap baik. Kata Nabi SAW, kalau kamu melakukan bersikap baik kepada kambing yang kamu sembelih, maka Allah pun juga akan ya berlaku baik kepadamu. Nah, ini Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut, kalau seandainya seseorang saja melakukan kebaikan kepada kambing, Allah juga akan melakukan kebaikan. Bagaimana kita kepada orang lain? Ya, yang mereka ya bisa dikatakan bahwasanya hanya sekedar melakukan kefasikan. Maka itu jelas dibolehkan. Makanya begitu juga sama ya, bukan hanya sekedar kafir saja kalau kita kepada orang kafir yang demi saja boleh melakukan kebaikan. Apakah kita boleh nggak melakukan kebaikan kepada orang bid'ah? Bid'ah itu kan termasuk daripada fasik juga, ya, termasuk daripada kemaksiatan. Nah, para ulama menjelaskan, ya, kalau seandainya yang kita lakukan kebaikan kepada ahli bid'ah itu
adalah bukan apa namanya, bukan pentolannya, bukan penyeru kepada kebid'ahan, maka itu dibolehkan. Ya contoh misalkan kita sekarang kan sering menyaksikan apa namanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan, hampir kebanyakan ya mayoritas yang melakukan kebid'ahan di zaman kita sekarang atau di lingkungan kita itu kan ketika mereka melakukan kebid'ahan itu rata-rata didasari dengan kejahilan, ya didasari dengan kebodohan, ketidaktahuan tentang sunnah itu sendiri. Ya, kalau kita melakukan kebaikan kepada mereka yang didasari karena kebodohan dan ketidaktahuan, maka itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya yang pelaku bid'ah itu adalah ya bosnya gitu ya atau gembongnya misalkan, maka para ulama mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Apalagi mereka ini gembongnya, penyebar daripada kebid'ahan itu sendiri. Nah, itu apa hal yang harus kita pahami ya. Berarti kalau kita boleh melakukan menyambung tali silaturahmi ya kepada orang tua yang masih kafir dan musyrik, selama mereka tidak memerangi, maka kita pun boleh menyambung tali silaturahmi melakukan kebaikan kepada siapapun. Dan kita juga boleh memutuskan tali silaturahmi kapan? Ketika mereka memerangi kita, atau misalkan orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan fasik dengan terang-terangan, bahkan menolak, maka kita boleh untuk tidak, bahkan memutuskan hubungan, bahkan memboikotnya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang lainnya. Ada seseorang yang ingin bertemu atau menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi itu langsung mengatakan, ya, bahwasanya izinkanlah orang tersebut masuk. Ketika Nabi mengatakan tersebut, izinkanlah orang tersebut masuk. Kenapa? Dia itu adalah orang yang paling buruk di antara kaumnya. Ya, ketika orang tersebut masuk dan ngobrol sama Nabi SAW, itu Nabi SAW bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ya, berkata-kata dengan perkataan yang baik. Sehingga apa ditanya dalam riwayat Aisyah tersebut ditanya, ya kamu kan tadi ya, bahwasanya engkau ya Rasulullah itu mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang paling buruk di antara kaumnya. Tapi di sisi lain kamu berkata lemah lembut, ya baik kepadanya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya manusia yang paling buruk di antara manusia adalah manusia yang orang-orang itu menghindar darinya. Kenapa? Karena khawatir dengan keburukan dan kemaksiatannya, itu termasuk orang yang buruk. Jadi kalau ada orang yang nggak mau dekat sama kita karena khawatir dengan keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, ya bisa jadi berarti kita termasuk orang yang paling buruk di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, intinya ya boleh kita melakukan kebaikan kepada mereka, ya apalagi memang kalau kita didasari untuk apa? Untuk mengenalkan agama Islam, ya untuk mendakwahkan agama Islam. Itu jelas dibolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau nggak salah dalam surat Al-Imran ya ayat 24 atau 28 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang bolehnya kita melakukan kebaikan kepada mereka apalagi kalau dirasa di situ ada maslahatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 28 menjelaskan illa antatakum minhum tuqatan. Ya, boleh kita memutuskan tali silaturahmi kapan? Kalau seandainya khawatir ya dengan kemaksiatan yang dia lakukan ini, ya semakin apa namanya semakin meluas keburukannya, ya semakin menyebar bahkan banyak orang yang terjerumus, boleh kita memutuskan hubungan dengan mereka dan boleh juga kita menyambung hubungan baik dengan mereka kapan? Ketika ada maslahat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ya yang menjelaskan bagaimana di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini ya masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Salah satunya karena sebab menyambung tali silaturahmi.
atau menyambung apa namanya atau melakukan kebaikan kepada orang tua mereka yang masih kafir. Salah satunya adalah kalau nggak salah di antara kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara kisahnya itu kan ibunya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika mendengar ya, ketika mendengar apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ya ini kan ibunya ini nggak mau makan, nggak mau minum nih kurang lebih selama 3 hari. Dan ibunya itu tahu persis ya bahwasanya Allah itu memerintahkan seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Nah, makanya apa? Atau untuk melakukan kebaikan kepada orang tua. Yang diharapkan ibunya itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengetahui tentang dalil tersebut, dia nurut sama orang tuanya dan murtad dari agama Islam. Tapi apa? Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Ya meskipun dia kafir, tapi apa? Tetap Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumahnya ya, menyuapi ibunya, ya memberikan makanan minuman kepada ibunya. Dan ini juga sebagai bukti dalil kepada kita boleh kita atau di antara ajaran Islam ya yang paling baik atau di antara adab yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita masing-masing itu apa? Melakukan kebaikan atau menyambung tali silaturahmi kapan selama didasari dengan apa? Untuk mendakwakan Islam kepada mereka dan dalam kondisi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah riwayat, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya. Ada hadis yang sangat indah ya, yang sangat bagus atau dikatakan ya, apa namanya Jawami'ul Kalim, apa bahasa Indonesianya itu singkat padat atau sikat tetapi memiliki makna yang luas. Yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha." Kata Nabi SAW, "Laisal waslu bil mukafi." Bahwasanya silaturahmi seseorang itu tidak dikatakan silaturahmi yang sempurna. Ya, yaitu bukan hanya sekedar orang silaturahmi itu melakukan kebaikan aja. Itu silaturahmi yang belum sempurna, kata Nabi SAW. Kalau hanya sekedar melakukan kebaikan. Ya. Tetapi apa? Walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Silaturahmi yang paling utama itu apa? Yaitu adalah ketika ada seseorang di antara keluarga kita memutuskan tali silaturahmi dengan kita, kemudian kita menyambungnya, ya, mengajak melakukan kebaikan, maka itu di antara bentuk silaturahmi yang utama. Apalagi kita terhadap orang tua kita masing-masing, ya. Bagaimana caranya ya menjelaskan tentang agama Islam, tentang adab yang baik dan itu hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan apa? Berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua meskipun orang tua tersebut dalam keadaan musyrik ataupun kafir. Ya, hadis yang kedua memang ada dua hadis ya saya bacakan saja ya di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke bab tentang silaturahmi. Adapun hadis berikutnya terkait bab yang kita bahas kali ini ya hadis yang sama dari Asma binti Abi Bakar qalat qadimtu ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin wa muddatihim. Ya hampir sama ya. Perkataannya kata Asma binti Abi Bakar ya mengatakan kodim tu ummi ya bahwa afwan bukan kodim tu kodimat ya kalau kodim tu ya saya yang datang kodimat ummi bahwasanya ibuku ini telah berkunjung kepadaku ya kodimat ummi ibuku sudah atau telah berkunjung kepadaku wahiyya musyrikatun fi ahdi Quraisyin wa muddatihim dan ketika datang itu ibunya itu dalam keadaan musyrik ya fi ahdi Quraisyin di zaman Quraisy ya Quraisy itu apa artinya kita sering mendengar ya apa sih Quraisy itu ya Quraisy itu dinisbatkan yang pertama ya sebagian ulama mengatakan Quraisy itu adalah Nadr bin Kinanah ya jelas nenek moyang di antara Nabi SAW ya sebagian lagi mengatakan ya bahwasanya
Quraisy ini adalah Malik bin Nadar. Yaitu juga sama ya di antara ya uyut-uyutnya ya apa bahasa ini ya mungkin uyut-uyutnya ya nenek moyang dari Nabi SAW ya. Itu dinisbatkan Quraisy itu di situ. Tapi kalau penamaan Quraisy itu sendiri ya para ulama menjelaskan kenapa orang Quraisy itu dinamakan suku Quraisy. Ya, itu memang ada beberapa makna. Yang pertama dinamakan Quraisy itu bahwasanya Nadr bin Fahr tersebut itu pernah naik perahu bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Ketika naik kapal atau naik perahu di lautan tentunya ya, tiba-tiba ada ikan yang sangat besar yaitu kirs atau hiu. Orang-orang pada takut tuh. Kemudian Nadar tersebut menggunakan tombaknya membunuh ikan hiu tersebut, kemudian disembelih kepalanya, kemudian dagingnya dibawa ke orang-orang Quraisy. Itu maksudnya. Quraisy itu ikan besar yang sangat menakutkan. Sebagian ulama lagi menjelaskan dinamakan Quraisy itu ya bahwasanya Quraisy itu suka memakan satu sama lain sebagaimana ikan hiu suka memakan ikan-ikan yang kecil sama dengan suku Quraisy dulu. Ya, kabilahnya besar suka dalam tanda kutip kalimatnya memakan kabilah-kabilah yang lain atau memerangi dan menguasainya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya makna Quraisy ini adalah berkumpul. Kenapa dinamakan berkumpul? Karena sebagaimana kita tahu ya, kabilah-kabilah di Arab itu kan sering berperang, berpecah belah ya, mengagungkan kabilah di antara mereka satu sama lain. Maka apa? Quraisy ini menggabungkan, menyatukan. Ya, di antara apa? Di antara kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, dalam hadis ini dikatakan, qaddimat ummi ya, bahwasanya ibuku telah mendatangiku atau mengunjungiku. Ia musyrikatun fi ahdi Quraisy id ahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma abiha. Dan itu ketika berada di perjanjian Hudaybiyah. Kemudian apa kata Asma binti Abi Bakar? Fastaftaitu Nabiya ya. Beliau ini atau Asma binti Abi Bakar ini meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena ibunya datang. Apa yang harus dilakukan? Ini ummi qadimat wa hiya raghibatun, bahwasanya ibuku ini ya telah mendatangiku. Wahia ya rogibatun itu betul-betul mengharapkan ingin bertemu. Apa yang harus dilakukan? Maka kata Nabi SAW, Naam sili ummaki. Ya bahwasanya boleh engkau menyambung tali silaturahmi dengan ibumu, yaitu dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Dan ini dalil yang kedua di antara bab yang terakhir yang menjelaskan tentang bab adab berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka dalam keadaan kafir atau musyrik. Karena apa? Tadi Aisyah mengatakan qadimat ummi, bahwasanya ibuku telah mendatangi. Wallah alam bisawab. Ya ini di antara hadis ya yang bisa disampaikan hari ini. Ya mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian ya. Mungkin Anda juga mohon maaf ya kalau suaranya kurang terlalu jelas ya atau kurang kenceng karena agak apa namanya agak flu Nah, Ustaz. dan sedikit ada batuk, tapi mudah-mudahan bisa difahami ya Nah, apa yang Ustaz. disampaikan hari ini. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Sapa kalau Ustaz. Amin amin ya. Alhamdulillah dalam keadaan bindeng juga kami mendengarnya cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Memang tidak terkait hubungan nasab, hanya Hmm. saja ini hubungan bertetangga. Nah, bagaimana ketika tetangga kita kafir dan kafirnya itu tidak memerangi, kemudian dia kondisinya sakit di rumah sakit, apakah syariat membolehkan untuk menengok? Nah, begitu Ustaz. Boleh menengok. Nabi saja pernah menengok orang Yahudi. Ya seorang anak kecil Yahudi yang sakit didatangi Nabi SAW. Cuman memang yang harus disyaratkan itu sebagian ulama yang membolehkan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Karena Nabi melakukannya kepada anak kecil yang suka membantu Nabi itu, orang Yahudi tersebut. Ya, Nabi ketika menengok itu mengajak orang Yahudi tersebut untuk masuk Islam.
Nah, makanya para ulama ya, sebagian ulama membolehkan di sini dengan tujuan apa? Menarik mereka ke dalam agama Islam. Artinya ada unsur gitu ya, ketika kita melakukan kebaikan. Ya terserahlah kita menengok orang sakit atau misalkan menghadiahkan daging kurban boleh nggak? Sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi yang diutamakan itu orang Muslim. Tapi dengan apa? Dengan syarat ya, dengan apa yang kita lakukan itu justru ingin mengajak mereka masuk Islam, menunjukkan perilaku, ya ada unsur dakwah, intinya seperti itu ya. Ada unsur dakwah ya, bagaimana supaya mereka itu bisa tertarik. Makanya tadi dijelaskan dalam surat Mumtahanah itu bukan hanya sekedar hubungannya dengan orang tua, tetapi itu lebih umum. Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah mengatakan bukan hanya sekedar kamu berbuat baik, tapi harus adil juga meskipun dia orang kafir. Ya, tadi juga kita jelaskan perkataan Maimun bin Mihran ya. Ya, di antara hal yang harus ditunaikan apa? Amanah, jujur, ya janji, ya bahkan menyambung tali silaturahmi. Intinya melakukan kebaikan silakan saja. Tapi harus diniatkan bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi ada unsur dakwah. Kalau kita melakukan hal seperti itu tujuannya apa? Supaya mencerminkan ini loh Islam. Ya, Islam itu berbuat baik kepada tetangganya selama mereka tidak memerangi itu. Ya, intinya boleh. Ya, wallah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Wayak, wayak. Nah, dari partisipan barangkali ada yang hendak Ya. dipertanyakan, diperjelas kepada Ustadz. Silakan. Bagi Ahwat ditulis di chat, adapun bagi Iwan diizinkan untuk menyampaikannya langsung dengan raise hand. Tafadhol. Ini sudah dipahami semua nih kayaknya nih. Nampaknya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Kalau dipahami, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya malu bertanya, aduh jangan deh. Masya Allah. Masya Allah. Jangan malu bertanya. Sahih. Jangan, 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 jangan. Nanti nggak dapat ilmu itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sepertinya eh, dipahami nih Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita menjelang ke 9 menit lagi menuju akhir majelis. Ya. Barangkali ada hal di akhir sesi ini yang ingin Ustaz sampaikan. Oh, ini Alhamdulillah ada yang masuk. Oh, ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Safakallah. Izin bertanya, hal apa yang boleh kita lakukan untuk mengingat kebaikan saudara kita yang kafir, tapi sudah meninggal dunia dianya? Ya, pertama, ya, apa yang dilakukan, oh, amin, jazakallah khair, afwan ya, tadi didoakan amin, jazakallah khair. Jazakillah khair. Ya, tadi dikatakan bahwasanya hal apa yang boleh kita lakukan untuk mengingat kebaikan saudara kafir tetapi sudah meninggal dunia. Pertama, ya, yang harus kita ingatkan kebaikan yang mereka lakukan ya, kebaikan yang mereka lakukan ya bisa kita juga lakukan kebaikan kepada hal yang lainnya. Ya, misalkan kepada saudaranya misalkan atau kepada anaknya kalau misalkan orang tua tersebut kafir yang sudah meninggal gitu ya. Tapi itu hanya sebatas kebaikan yang tadi. Ya apapun yang kita lakukan kepada orang kafir itu tidak cuma-cuma, tetapi ada unsur dakwah. Ya kalau untuk ingin membalas atau mengingat kebaikan itu sendiri. Tapi kalaupun seandainya ya mereka telah melakukan kebaikan ya sebetulnya kita mengingat kebaikan itu tujuannya apa dulu? Ya. Kalau misalkan tujuannya selain daripada untuk dakwah, selain daripada atau diniatkan tidak ada unsur dakwah ya, ya sudahlah ngapain ya. Ya, mereka juga orang kafir, makanya tadi dikatakan ya Syekh Utsaimin jangankan melakukan apa namanya memuji karena mereka ketika melakukan kebaikan itu dustanya lebih banyak itu, ya pengingkarannya lebih banyak daripada kebaikan itu sendiri. Kalau sudah meninggal ya sudah biarkan saja ya dan tidak ada kewajiban juga sebetulnya ya kita untuk melakukan atau mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalaupun seandainya kita ada unsur dakwah ingin melakukan kebaikan kepada kerabatnya, ya, ya selama tidak memerangi boleh-boleh saja, ya silakan saja.
Tapi itu harus digarisbawahi titik nilai nilai dakwah. Karena kadang sebagian kita itu ketika mengingat kemudian melakukan kebaikan, membalas kebaikan, nggak ada unsur dakwahnya. Ya, yang paling utama itu adalah ada unsur dakwah untuk mencerminkan bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, agama yang memiliki adab yang sangat luhur ya. Meskipun mereka ini adalah orang-orang kafir, tapi yang harus kita tekankan juga tidak boleh memujinya. Waduh, dulu masih bapak ini meskipun kafir, waduh, itu luar biasa, nggak usah, nggak boleh, ya. Ya udah, kalau dia pernah melakukan kebaikan ya sudah, nggak usah kita mengagung-agungkannya, ya bahkan sampai memuji-mujinya. Kenapa? Karena ini khawatir nanti berkaitan dengan apa al-wala wal bara. Loyalitas kita kan nggak boleh mengagungkan mereka ini. Ya kalau sudah melakukan kebaikan sudah meninggal ya sudahlah. Ya tadi kalau misalkan ingin membalas kebaikannya karena pernah berjasa untuk keluarga yang lainnya silakan saja. Ya tidak dilarang dengan keumuman daripada surat Al-Mumtahanah tadi. Tetapi itu bukan ya hal yang hanya sekedar dilakukan tetapi ada motif dakwahnya. Wallah alam bisawab. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, sangat mudah dipahami, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah. menjadi ini apa sebuah pelajaran bahwa setiap muamalah dengan orang kafir itu selalu satu paket dengan mendawahi Nah, dengan nah, cara yang hikmah. Jadi ya, memang harus ada unsur itu. betul. Setiap kali Karena ngomong. beberapa hari lalu itu ya lupa. Nah, ada salah satu jamaah itu dia usaha juga. Ya, cuman menceritakan ke saya ini Ustadz katanya rekanan dia itu orang kafir, ya rekanan dia itu orang kafir, punya perusahaan juga. Nah, perusahaannya itu justru lebih dipercayakan kepada orang Muslim. Kenapa? Karena ngelihat salah satunya adalah dengan sholatnya. Ini orang kafir coba bayangkan ngomong orang Muslim kalau udah ngejaga sholat wah insya Allah tuh ya itu bakal amanah. Coba bayangkan. Itu apa itu bukan dakwah itu dakwah ya. Itu dakwah dengan sholat yang dilakukan bahkan mereka itu yakin gitu dengan seorang Muslim yang bisa menjaga waktunya, sholatnya. Itu orang amanah itu. Ya, sampai seperti itu dan itu kan nilai dakwah. Sampai-sampai perusahaannya itu petiki-petikinya orang Muslim dipercayakan kepada orang Muslim itu kan nilai dakwah dengan sholat yang kita lakukan, masya Allah, bukan hanya sekedar ibadah aja yang kita lakukan sebagai menggugurkan kewajiban saja. Ternyata ibadah yang baik yang kita lakukan ya di hadapan orang-orang kafir itu ternyata apa itu memiliki apa namanya dampak yang sangat luar biasa. Ada nilai dakwah di situ ya mudah-mudahan dengan hal seperti itu orang-orang kafir ini apa namanya menjadi apa ya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami harapkan adanya nasihat di akhir sesi ini dari Ustaz. Kepada Ya, Ustaz. ya, nasihat yang ingin Ana sampaikan ya, mungkin juga memang tidak berkaitan dengan pembahasan kali ini ya. Tapi ya dikala kita mendapatkan ujian ya, baik itu sakit atau apapun itu, apalagi kita juga sering ingat ya dengan ajal kita masing-masing kita juga nggak tahu ya meskipun sakit apapun yang kita alami maka apa hal yang paling penting itu ketika kita dalam keadaan sakit ya atau dalam keadaan sakit ataupun tidak sakit ya kita harus sering-sering muhasabah diri ya introspeksi diri ya terutama kapan sebelum tidur kita karena kita nggak tahu ya apakah kita bangun lagi atau tidak. Ya, kalau seandainya kita sudah introspeksi diri, bertobat, muhasabah diri sebelum tidur, kalaupun ditakdirkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wafat dalam keadaan bertobat kepada Allah. Kalaupun seandainya dengan muhasabah dan tobat kita sebelum tidur, ternyata Allah belum panggil kita. Kita masih bangun di pagi hari, berarti apa? Itu di antara tanda Allah akan memudahkan kita melewati hari tersebut dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka apa? Banyak muhasabah diri, introspeksi diri, ya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya kalau kita hubungkan dengan pembahasan kali ini, kita muhasabah diri, kebaikan apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua kita masing-masing. Ya, adab buruk apa yang selama ini sering kita lakukan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kita durhaka kepada orang tua kita masing-masing dan kita belum bertobat, bahkan belum meminta maaf kepada kedua orang tua kita masing-masing, atau mungkin ya kita memiliki hak-hak yang lain yang belum kita tunaikan. Padahal tadi dikatakan bahwasanya di antara sifat orang mukmin itu mereka senantiasa melakukan kebaikan kepada siapapun, baik itu kepada orang tuanya yang masih kafir atau musyrik ataupun kepada seorang muslim yang masih fajir. Kita tetap dituntut untuk menunaikan haknya kepada mereka, yaitu adalah mengamalkan bahkan menunjukkan adab-adab yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ini di antara hadis yang terakhir berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan orang tua, tapi kajiannya belum berakhir ya. Masih banyak hadis-hadis yang lain, ya adab-adab yang lain yang wajib kita sebagai seorang muslim harus mempelajari atau ya mengamalkan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita diberikan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya yang disampaikan ini bisa difahami, ya bisa diamalkan. Ana sekali lagi mohon maaf ya kalau penyampaian hari ini agak sedikit kurang jelas atau suaranya kurang jelas. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas semangat kita untuk senantiasa hadir di majelis atau halakoh virtual ini. Kenapa? Saya baca yang terakhir ini di tulisannya ini di apa di backgroundnya ini supaya ingat lagi apa yang kita lakukan hari ini, ya sedikit banyaknya manfaat yang kita fahami dari kajian ini. Salah satu kuncinya adalah yang kita lakukan ini nggak ada cita-cita kecuali apa? Ini adalah impian para penghuni kubur supaya kita tidak menyesal ketika dibangkitkan di hadapan Allah. Kita sudah meluangkan waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah impian para penghuni kubur, yaitu adalah melakukan berbagai banyak maka apa berbagai macam kebaikan, salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Wallahu alam bisawab. Ya, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki dan urusan kita masing-masing. Wallahu alam bisawab. Amin. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Nah, kita Baik, barakallahu. berdoa kafaratul majelis. Silakan Ustaz. Jazakallah atas Subhanakallah kesehatan. wa iyyak wa iyyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para partisipan. Barakallahu fikum. Ana izin keluar. Nah, Ustaz. Ya, Barakallahu salam. fiik. Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.